Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan sharing bagaimana cara memilih probiotik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing ya dengan istilah probiotik dan juga prebiotik. Nah, probiotik itu merupakan organisme atau bakterinya, sedangkan prebiotik itu adalah nutrisi untuk bakteri tersebut. Nah, tidak semua probiotik itu memerlukan prebiotik ya teman-teman. Jadi kita harus cermat dalam membaca dan memilih probiotik yang akan kita beli. Nah, dari awal mulai berkebun, entah itu budik damber dan juga menanam di rumah, kami sudah sangat akrab dengan merek salah satu probiotik, yaitu adalah EM4. EM4 ini di dalam berbudik damber pasti kalian sudah tidak asing ya, karena sudah saya jelaskan berkali-kali. Kami gunakan di sini untuk persiapan air, perawatan sistem, hingga ke fermentasi pakan. Kenapa kami tidak pernah memperlihatkan merek probiotik lain selain dari EM4 pada budik damber konvensional kami? Karena memang kami hanya menggunakan produk EM4 saja, dan semua bakteri yang kami perlukan dalam sistem budik damber konvensional tersedia dalam EM4 perikanan teman-teman. Selain itu, kami juga tidak membeli probiotik berdasarkan merek. Kami lihat dulu apa kandungan dari probiotik tersebut. Dan juga menurut kami semua probiotik itu bagus, asalkan kita tahu bagaimana cara menggunakan probiotik tersebut. Lalu muncullah pertanyaan, apakah semua produk probiotik itu sama? Nah, ini merupakan pertanyaan yang relatif ya teman-teman. Jadi menurut kami semua produk probiotik itu sama bagus karena mengandung bakteri yang menguntungkan. Tetapi yang membedakan di sini adalah jenis bakteri, koloni, tentu juga fungsinya pasti akan berbeda. Sehingga kita harus cermat di dalam memilih suatu produk probiotik sebelum kita gunakan agar penggunaannya menjadi efektif. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya 3 jenis probiotik. Ini ada produk EM4 untuk perikanan dan juga tanaman. Terus ada satu lagi merek Cell Multi. Dari ketiga produk ini, sekarang saya akan lihat untuk jenis bakteri dan juga jumlah koloninya. Dimulai dari EM4, ini untuk perikanan dan juga tanaman. Ini kita bisa lihat jenis bakterinya sama ya teman-teman. Itu ada Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Tetapi untuk jumlah koloninya berbeda teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kan? Walaupun jenis bakterinya sama, tetapi ini kan jumlah koloninya berbeda. Tentu fungsinya akan berbeda. Jelas saja ini khusus untuk perikanan dan ini khusus untuk tanaman. Dan sekarang kita akan bandingkan probiotik untuk perikanan, yaitu EM4 dan juga Cell Multi. Nah, untuk kandungan bakteri dari Cell Multi ini ada Bacillus, Nitrosomonas dan juga Nitrobacter teman-teman. Dan untuk EM4 tadi kan sudah jelas ya, terkandung Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Dari jenis bakterinya saja sudah berbeda. Tentu cara penggunaannya pasti akan jauh berbeda. Nah, dari ketiga probiotik ini saya harap teman-teman sudah paham ya. Semua probiotik itu baik, cuman kita harus tahu jenis bakterinya apa, jumlah koloninya, fungsinya apa, dan juga bagaimana cara menggunakannya agar penggunaan probiotik ini bisa efektif. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum membeli probiotik, yang pertama adalah izin edar. Nah, jika kita berbicara tentang izin edar, tentu segala produk seperti ini yang sudah dijual bebas di pasaran harusnya sudah ada izin edar dari pihak yang memang berwenang mengeluarkan izin edar untuk produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi kita sebagai konsumen, karena produk-produk yang sudah dikeluarkan dengan izin edar tentu adalah produk yang sudah teruji dan juga terstandarisasi, sehingga hak-hak kita sebagai konsumen itu sudah terlindungi. Nah, ini sekarang kita bisa lihat untuk EM4 perikanan sudah ada izin edarnya dari KKP teman-teman.
Sel multi pun sudah ada. Ini juga dari KKP. Dan untuk yang tanaman ini sudah dikeluarkan oleh Kementan. Untuk urusan izin edar, ini menurut kami adalah hal yang sangat penting teman-teman. Karena kita sebagai konsumen kan tidak mau rugi ya. Ya paling tidak kita menggunakan produk yang sudah teruji dan juga sudah terstandarisasi. Yang kedua adalah jenis bakteri. Nah, tadi kita kan sudah membeli probiotik yang ada izin edarnya, tetapi kita mengabaikan jenis bakteri apa yang terkandung pada probiotik yang sudah kita beli. Padahal sistem kita di rumah tidak mendukung adanya bakteri yang terkandung pada probiotik yang sudah kita beli. Di sini kita punya dua sistem teman-teman. Yang pertama ada Budikdamber konvensional tanpa bantuan alat apapun yang diletakkan di outdoor dan terkena sinar matahari full. Dan yang kedua adalah Budikdamber ras yang kami lengkapi dengan filter dan juga aerasi. Kolam ikannya pun tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu jenis bakteri manakah yang bisa kami gunakan? Kembali lagi di awal, tadi sudah saya sampaikan bahwa semua jenis probiotik itu sama-sama baik ya teman-teman, asalkan kita bisa menggunakannya bagaimana dan tahu fungsinya. Pada dasarnya semua probiotik itu memiliki fungsi yang sama, yaitu menekan bakteri patogen, meningkatkan kualitas air, dan juga mengurai bahan toksik yang ada di dalam air. Tapi setiap bakteri tentu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Seperti misalnya bakteri Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Nah, kedua jenis bakteri ini adalah bakteri anaerob fakultatif, yang artinya kedua bakteri ini dapat hidup pada lingkungan yang minim oksigen dan juga bisa hidup pada lingkungan yang dengan oksigen. Dan untuk suhu optimalnya memiliki range 30 hingga 37 derajat Celcius. Nah, karena memiliki kemampuan yang dapat hidup pada lingkungan yang panas, jadi kami memilih probiotik yang di dalamnya ada kandungan kedua dari bakteri ini. Dan kami gunakan pada sistem Budikdamber konvensional kami. Selain itu, kedua bakteri ini juga bisa kita gunakan untuk fermentasi pakan. Nah, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara fermentasi pakan, nanti bisa cek di sini ya. Sedangkan pada Budikdamber ras, jika persiapan air, kami menambahkan 1 tutup botol E4 ke dalam air, lalu kami biarkan bersirkulasi selama 7 hari. Nah, ketika sudah penambahan ikan dan sistemnya sudah berjalan, kami mulai menambahkan probiotik yang mengandung bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, dan juga Bacillus. Nah, untuk bakteri Nitrosomonas dan juga Nitrobacter, ini merupakan bakteri aerob obligat, yang artinya kedua bakteri ini harus hidup pada kondisi lingkungan dengan oksigen. Sedangkan untuk Bacillus bisa digolongkan ke bakteri aerob obligat atau juga aerob fakultatif, yang artinya bakteri Bacillus ini bisa hidup pada lingkungan yang dengan oksigen atau bisa juga hidup pada lingkungan tanpa oksigen. Nah, karena probiotik kami ini mengandung Nitrosomonas dan juga Nitrobacter, sehingga kami lebih memilih menggunakan probiotik ini pada sistem kami dengan kondisi aerob. Untuk suhu optimal dari ketiga bakteri ini memiliki range 5 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk yang Bacillus memang bisa lebih tinggi teman-teman. Kalau kami pribadi, kami cenderung menggunakan probiotik yang mengandung ketiga jenis bakteri ini untuk sistem kami yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selain itu, bakteri Nitrosomonas dan juga Nitrobacter adalah bakteri yang spesifik di dalam proses nitrifikasi atau penguraian amoniak menjadi nitrat. Inilah mengapa kami memilih probiotik yang mengandung ketiga jenis bakteri tadi untuk digunakan pada sistem Budikdamber ras kami di sini. Nah, ketiga jenis bakteri ini, Nitrosomonas, Nitrobacter, dan juga Bacillus, juga bisa tumbuh secara alami pada sistem, tergantung dari kematangan sistem dan dukungan secara lingkungan. Jadi, kita harus tahu dulu bakteri apa yang memang kita perlukan, terus juga kita tahu sifat-sifatnya bagaimana, suhu optimalnya berapa, dan karakteristik-karakteristik lainnya. Sehingga ketika kita menggunakan probiotik dengan bakteri tertentu, bakteri tersebut dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga adalah sistem yang kita gunakan. Nah, tadi kan kita sudah belajar
untuk jenis bakteri, suhunya berapa, karakteristiknya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, jadi kita dapat dengan mudah menentukan bakteri apa sih yang cocok pada sistem yang sudah kita punya di rumah. Tadi juga saya sudah mengatakan bahwa di sini kami mempunyai dua sistem. Yang satu itu ada Budik Damber konvensional, yang satu ada Budik Damber ras. Pada Budik Damber konvensional ini kan kita letakkan di outdoor dan tentu mendapat sinar matahari full. Jadi kami memilih menggunakan probiotik yang mengandung bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang panas dan dapat hidup juga tanpa aerasi. Sedangkan untuk Budik Damber ras kami sudah jelas ya teman-teman. Jadi kami mencari probiotik yang mengandung bakteri yang dapat hidup dengan minim sinar matahari, terus optimal dalam penguraian amonia menjadi nitrat dengan bantuan aerasi. Pernah juga ada yang bertanya, kenapa ketika musim hujan kita menambahkan E4 ke dalam ember, air di dalam ember tetap menjadi bau? Nah, balik lagi ya teman-teman ke video awal, kalian bisa putar ulang. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa setiap bakteri itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi bukan salah probiotiknya ya, tetapi hanya saja kita yang belum memahami cara kerja dari probiotik tersebut. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus memahami karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh bakteri yang ada di probiotik yang kita gunakan. Misalnya seperti suhu optimalnya berapa, pH-nya berapa, terus situasi yang mendukung, entah itu perlu aerasi atau tidak, apakah bakteri itu bisa hidup di situasi yang panas atau harus hidup di situasi yang minim sinar matahari. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sederhana ya teman-teman, tetapi ini akan sangat membantu untuk kerja dari bakteri yang akan kita gunakan. Saya ingatkan sekali lagi, semua probiotik itu mengandung bakteri yang menguntungkan dan juga dibarengi oleh adanya izin edar dari produk tersebut. Yang keempat adalah budget. Kenapa budget juga menjadi pertimbangan penting dalam kita memilih probiotik? Karena kita kan akan mengeluarkan uang. Nah, setelah kita mempelajari karakteristik-karakteristik bakteri yang ada dalam probiotik, jadi kita bisa dengan mudah menentukan probiotik mana yang cocok dengan sistem dan juga cocok dengan kantong kita masing-masing. Nah, di sini juga kami menggunakan probiotik yang harganya terjangkau, tetapi kami bisa menggunakan dalam berbagai aktivitas, seperti misalnya dalam persiapan air, perawatan, dan juga untuk pakan. Nah, tentu di pasaran itu banyak sekali probiotik yang dijual ya teman-teman, mulai dari harga yang paling rendah hingga harga yang paling tinggi. Seperti kami di sini kan kami menggunakan probiotik yang harganya relatif terjangkau, tetapi kami dapat menggunakannya dalam berbagai aktivitas. Pada intinya, ketika kita membeli suatu probiotik, kita tahu cara menggunakannya. Sekali lagi, semua produk probiotik itu mengandung bakteri yang menguntungkan, asal kita bisa menggunakannya dan tentu produk tersebut sudah terstandarisasi. Jadi itu dia hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum membeli probiotik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.